Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali untuk belajar bersama tentang kajian-kajian keislaman dengan bingkai cinta, dengan bingkai keramahan. Hari ini kita akan bicara tentang zakat, infak, dan sedekah, atau dalam artian umum belajar untuk berbagi. Pertama, karakter manusia itu enggan berbagi. Ternyata kata mal yang artinya harta itu memang maknanya condong. Maka jangan heran semua orang itu kemudian condong, punya attachment, punya keterikatan, mencintai harta yang dia punya. Maka dengan kecintaan itu, kecondongan itu, kecenderungan itu, maka dia kalau sudah mendapatkan hartanya, dia genggam ke sekuat tenaga dan kemudian sangat sedikit yang mau kemudian mengeluarkannya untuk dibagi dengan saudara-saudaranya yang kurang beruntung. Oleh karenanya, kata sedekah itu juga bermakna membenarkan. Membenarkan apa? Orang yang mampu bersedekah, imannya membenarkan akan janji-janji Allah. Bahwa kemudian kalkulasi akuntansi manusia yang secara zahir mengurangi harta yang kita sedekahkan, tetapi dalam keimanan, sedekah yang kita keluarkan, zakat yang kita keluarkan, infak yang kita keluarkan, sejatinya tidak akan mengurangi sedikit pun, karena Allah akan ganti dengan ganti yang luar biasa besar. Bahkan dalam surat Al-Baqarah 261 Allah janjikan 700 kali lipat pergantiannya. Dan kemudian kenapa kemudian Allah juga mengatakan keberkahannya juga akan bertambah. Oleh karenanya, ketika kita sedekah, ketika kita zakat, ketika kita infak, sejatinya kita bukan saja membenarkan keimanan kita akan janji-janji Allah, tapi sejatinya kita lagi mempraktekkan sifat Allah. Apa itu sifat Allah? Sifat Allah itu Ar-Rahman, Maha welas asih. Sifat Allah itu Ar-Razzaq, Maha berbagi. Sifat Allah itu apa? Al-Wahhab, Maha dermawan. Sifat Allah itu Al-Bar, Maha kemudian membagi kebaikan. Oleh karenanya ketika kita zakat, infak, sedekah, sejatinya lagi menginstal atau lagi tahallaku bi akhlaqillah, lagi mempraktekkan akhlak Allah dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu menurut saya penting, yang harus kita rubah mindset kita ketika bicara tentang konsep berbagi. Yang kedua, mari kita coba lihat secara definisi zakat, infak, dan sedekah. Kira-kira sahabat-sahabatku sederhananya begini. Kalau zakat itu bersifat wajib, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Zakat mal itu adalah harta yang kita keluarkan ketika harta kita sudah mencapai nisab, yaitu nilai tertentu. Biasanya para ulama fikih mengatakan 83 gram emas, dan haul sudah kita miliki harta itu selama setahun, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Zakat fitrah juga begitu, wajib bagi orang-orang yang hidup di bulan suci Ramadan dengan mengeluarkan 2,5 kilogram lah kurang lebih dari bahan pokok mereka untuk mensucikan, menyempurnakan kesucian Ramadannya dengan kesucian hatinya. Sejatinya sahabat-sahabatku, seluruh harta yang kita punya itu mahaluz zakat, sebenarnya objek zakat. Tetapi dulu Rasulullah mengajarkan kepada kita ada beberapa bidang yang wajib kita zakati. Misalkan bidang perdagangan, pertanian, peternakan, emas, perak, dan sebagainya. Bahkan kemudian di fikih-fikih kontemporer ada zakat profesi,
yang kemudian kita bayarkan setiap bulan ketika kita menerima gaji, yang di kantor-kantor biasanya sudah otomatis itu ditawarkan siapa yang mau langsung dikurangi 2,5% untuk zakatnya. Kenapa zakat ini penting? Karena zakat itu sejatinya adalah representasi dari kesadaran bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Surat Ad-Dariyat ayat 19 mengatakan bahwa wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Di dalam harta kita itu sebenarnya ada haknya orang-orang, baik yang meminta maupun tidak meminta. Itu zakat ya wajib, nilainya tertentu 1 tahun dan hanya boleh diberikan kepada 8 golongan, namanya asnaf, 8 golongan yang berhak mustahik zakat. Dan itu sangat ketat sekali dalam surat At-Taubah ayat 60, mulai dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, orang yang punya hutang, orang-orang yang ada di jalan Tuhan, dan kemudian ibnu sabil atau orang yang dalam perjalanan. Sementara kalau infak itu harta yang kita keluarkan dari apa yang kita punya, tidak perlu nunggu banyak, mau sedikit mau banyak, tidak perlu kita haul, tidak perlu setahun kita miliki. Jadi infak itu lebih longgar dan tidak harus kita berikan kepada 8 golongan tadi. Bahkan infak itu boleh kita berikan kepada orang tua. Dalam surat Al-Baqarah 263 bahkan disebutkan lil walidaini wal aqrabin, bahwa kita boleh infak untuk orang tua, untuk kerabat, untuk saudara, baru kemudian anak yatim dan sebagainya. Sangat longgar, dan infak ini biasanya berhubungan dengan harta, dengan materi. Sementara kalau sedekah itu umum, karena kadang Al-Quran tuh menggunakan sedekah tapi maknanya zakat. Di dalam surat Al-Baqarah, surat At-Taubah ayat 60 yang saya baca tadi itu innama sodaqah, padahal itu bicara tentang zakat. Atau kemudian surat At-Taubah 103, khudh min amwalihim sodaqotan, itu juga sejatinya adalah zakat. Jadi sedekah itu maknanya luas. Dia bisa bermakna zakat, dia bisa bermakna infak, tetapi sedekah juga bermakna tidak sekedar harta. Sedekah itu bisa macam-macam, bisa sedekah harta, bisa sedekah ilmu, bisa sedekah akhlaki dalam hadis Rasulullah. Karena ada kayak apa, semacam para sahabat yang kurang beruntung secara materi itu sempat agak berkecil hati dan kira-kira curhat sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kami ini ingin fastabiqul khairat, ingin berlomba-lomba untuk sebanyak mungkin berbuat kebaikan, tetapi kami tidak bisa berlomba dengan saudara-saudaraku dalam konteks apa? Berlomba dengan harta. Sahabat-sahabatku kaya, bisa infak, bisa sedekah, bisa zakat, sementara kami tidak bisa, bahkan orang yang berhak menerima zakat atau infak. Bagaimana kami bisa mengganti sehingga kemudian kami bisa berlomba-lomba? Kalau untuk sholat kita bareng-bareng bisa, kalau untuk sholat malam oke, baca Quran oke, tapi untuk harta ini gimana? Rasulullah kemudian mengatakan, tahukah kamu bahwa tasbihmu itu sedekah, tahmidmu itu sedekah, takbirmu itu sedekah, senyummu yang tulus ketika bertemu sahabatmu itu sedekah, engkau mengambil duri atau sesuatu yang engkau khawatir menimpa saudaramu itu sedekah, engkau membantu orang menyeberangkan jalan itu sedekah. Jadi sedekah akhlaki namanya, tidak mesti kemudian dengan harta. Itu kira-kira perbedaan zakat, kemudian infak dan sedekah. Apa makna dari zakat? Apa makna dari hikmah infak dan sedekah? Yang pertama, zakat, infak, sedekah itu kita kerjakan sebagai wujud syukur kita, bahwa kita sadar apapun yang hari ini dalam genggaman kita itu titipan Allah, dan itu terjadi karena Allah mengizinkan dan karena la haula wala quwata illa billah, karena bantuan Allah, karena pertolongan Allah. Maka syukur menjadi niscaya di situ. Kita mengakui, tidak kita klaim apa yang kita punya itu karena kerja keras kita. Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini semua karena karunia Tuhanku, liyabluwani ashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Yang kedua, zakat, infak, sedekah itu hikmahnya untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita kecintaan kita kepada Allah itu lebih besar ataukah
kemudian dikalahkan oleh apa yang kita punya, harta kita. Oleh karenanya Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yang sejati sebelum kalian memberikan yang terbaik, yang paling kalian cintai untuk Allah. Maka zakat juga bermakna bagaimana zakat itu berfungsi untuk membersihkan hati kita. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari sifat-sifat bakhil, sifat kikir, sifat enggan berbagi. Al-Quran mengatakan barang siapa dihindarkan oleh Allah dari sifat bakhil, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Zakat juga bermakna sebagai sebuah media untuk menjembatani bahwa jurang antara yang kaya dengan yang papa, yang berlebihan, yang berkurangan itu kemudian semakin kecil, sehingga tidak terkumpul harta itu kepada segelintir orang. Ada pemerataan di situ. Jadi ada zakat itu ada solidaritas sosial, bukan sekedar 2,5%, 5% yang ketualkan dari harta kita, tapi zakat juga bagaimana secara sosial memeratakan ekonomi, tapi kemudian ada empati, tidak ada gap terlalu jauh dari orang yang kaya dengan orang yang miskin. Maka zakat juga mengajarkan kepada kita membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung agar tidak kehilangan imannya. Ingat, kadal fakru ayyakuna kufron, bahwa kefakiran akan memudahkan orang jatuh kepada kekafiran. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya di bulan suci Ramadan, di akhir-akhir Ramadan ini, mari kita segerakan untuk berzakat. Bagi yang sudah mencapai nisab dan haul, kita segerakan untuk zakat fitrah. Kita sempurnakan, tambah dengan infak dan sedekah. Agar apa? Agar kemudian kita mempunyai kesadaran untuk berbagi dengan apa yang kita punya, tetapi kemudian agar tumbuh solidaritas kita. Selain itu, sebagai makna zakat, zakat itu maknanya juga tumbuh apa? Tumbuh agar tumbuh keberkahan dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Bagaimana adab dari zakat, infak dan sedekah? Yang pertama, kata-kata zakat itu bisa menggunakan kata-kata wa'atuz zakat. Wa'atuz zakat, kata-kata ata itu maknanya ternyata yaitu mensegerakan. Artinya kalau sudah mencapai nisab tertentu, sudah 1 tahun, jangan tunda-tunda untuk kemudian mengeluarkan zakatnya. Apalagi fatwa MUI sudah menyarankan kepada kita untuk tahun ini, Ramadan ini, karena COVID-19, kemudian yuk kita segerakan, jangan ditunda sampai akhir Ramadan, sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi akibat COVID-19 ini. Yang kedua, kata-kata atu itu artinya bukan sekedar mensegerakan, tapi kemudian menghantarkan. Artinya apa? Zakat itu memuliakan. Zakat itu bukan mengumpulkan orang-orang miskin, mereka kita pertontonkan kepada khalayak yang sejatinya itu membuat mereka malu. Tetapi kita hantarkan harta kita, kita muliakan orang yang menerimanya. Karena mereka telah membantu kita, kita bisa berbuat kebaikan dan membersihkan harta kita. Yang lain yang tidak kalah penting, 263 Allah mengatakan bahwa jangan engkau batalkan sedekahmu, zakatmu, infakmu dengan apa? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan pahala ibadah, sedekah, infak dan zakatmu dengan menyebut-nyebutnya. Ngomongin saya tadi sudah zakat, ngomongin lagi saya sudah sedekah dengan nilai sekian untuk riya. Batal itu pahala ibadah, zakat, infak, sedekah kita. Atau kemudian waktu kita memberi kepada orang yang kita zakati, kita berikan infak dan sedekah, kita memberi dengan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang tidak enak didengar oleh yang menerima. Bagaimana kemudian kalau kita zakat, infak, sedekah kita kabarkan? Al-Quran pun memberikan pilihan. Wa in tubtu shadaqatikum, apabila engkau nampakkan sedekahmu tidak apa-apa, asal motifnya
itu untuk memotivasi yang lain agar ikut-ikutan sedekah, ikut berbagi, tapi tetap jaga ya keikhlasan kita. Tetapi wa in tukhfuha, apabila engkau sembunyikan, dalam bahasa hadis tangan kanan memberi, tangan kirinya nggak tahu, itu lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, mari kita betul-betul menyadari bahwa di dalam harta kita itu sesungguhnya ada hak orang lain, dan Allah tawarkan untuk membersihkannya dengan zakat yang wajib 2,5%. Tapi kalau kita mau bersihkan sekaligus kita mendapatkan keberkahan dari harta kita, ada infak, ada sedekah dan sebagainya. Khusus untuk zakat fitrah itu waktunya, sahabat-sahabatku, mulai 1 Ramadan sebenarnya sudah boleh, tetapi jarak terakhir waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum sholat id, ya, sebelum sholat id. Idealnya sunnah muakkadahnya itu pas maghrib malam Idul Fitri sampai sebelum sholat id. Sebab kalau sudah lewat sholat id, tidak lagi zakat fitrah namanya sedekah biasa. Itu sekedar informasi yang agar kita tahu jangan sampai terlewat waktu zakat kita. Intinya yuk, mari kita berbagi dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Satu, dengan kesadaran bahwa memang di dalam harta kita ada hak orang lain. Yang kedua, dengan berbagi itu akan membersihkan harta kita, kemudian menumbuhkan keberkahan bagi harta kita. Dan yang paling utama, dengan berbagi Allah akan hilangkan penyakit dari hati kita, namanya penyakit bakhil, kikir. Dan kemudian yang utama, dengan berbagi kita akan Allah tumbuhkan solidaritas sosial kita, empati sosial kita dengan orang sahabat-sahabat kita yang kurang beruntung. Mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat-sahabatku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.